Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Horror Reborn. Tempat di mana cerita-cerita gelap menemukan suaranya. Bersama saya Mandala. Bersiaplah untuk menelusuri jejak-jejak yang terlupakan dan memahami arti sejati dari kepedihan dalam cerita yang penuh misteri ini. Ini dia ceritanya. Suara piring kaleng terdengar nyaring beradu lantai. Butiran nasi beterbangan ke segala arah. Seorang wanita refleks beringsut mundur setengah langkah. Kedua jemarinya saling mengait di depan badan. Ia gemetaran, tertunduk tanpa berani menegakkan kepala. Sudah berapa kali ku bilang, kalau masak itu jangan hambar. Sayur begini saja kamu tidak becus membuatnya. Dasar perempuan tidak berguna. Menyesal aku menikahimu, sialan. Bentak sosok pria yang wajahnya memerah padam. Rahangnya mengatup keras, membuat giginya beradu. Maaf mas, aku sudah mencicipinya tadi. Garamnya sudah aku kurangi sedikit dari kemarin, yang kamu bilang terlalu asin. Rasanya cuma sedikit kurang asin dari yang kemarin kok mas. Lirih wanita bernama Mina itu berucap. Matanya masih menatap lurus lantai keramik yang kini dipenuhi nasi dan daun kangkung yang berhamburan. Halah, alasan. Bilang saja kamu tidak mau membuatkan masakan yang enak untukku, iya kan? Kamu mau meracuniku dengan makanan seperti itu, Bentak pria itu kencang hingga membuat tubuh Mina tersentak kaget. Suara gelas plastik yang dibanting ke lantai memenuhi ruangan, terdengar hingga luar rumah. Diikuti suara nyaring saat telapak tangan pria bernama Galuh menghantam pipi istrinya yang ketakutan. Aduh, Mina mengadu tertahan sembari menahan keseimbangan tubuhnya yang terhuyung mundur. Tamparan Galuh keras mendorongnya. Mina ingin sekali menangis. Genangan hangat sudah membendung di sudut matanya, siap mengalir jatuh ke pipi. Tapi lebih dulu terserap ke dalam kain kerudung yang berantakan. Meski demikian, sebisa mungkin Mina menahan segala bentuk gejolak emosi. Ia tahu kalau tangis hanya akan membuatnya dipukuli lagi dan lagi. Galuh selalu tambah marah kalau melihat Mina menangis. Maaf mas, maaf, aku buat sayurnya tidak enak. Besok akan aku perbaiki lagi rasa sayurnya. Tutur Mina lirih, masih dengan menunduk. Ia sama sekali tidak punya keberanian menatap mata buas Galuh di hadapannya. Galuh menengus sebal tanpa berkata-kata. Amarahnya sudah memuncak di ubun-ubun. Ia langsung melangkah pergi keluar rumah. Suara pintu yang dibanting terdengar nyaring. Mina begitu saja ditinggalkan. Ia akhirnya bisa terisak meratapi hidup. Tubuh Mina seketika jatuh bersimpuh di lantai. Jemarinya terangkat, gemetar menyentuh pipinya yang lebam. Kerudung yang tadi rapi acak-acakan membuat wajahnya yang cantik tampak ternoda. Ia meringis saat jari dan pipinya bersentuhan. Sudah 6 tahun Mina dan Galuh membangun rumah tangga. Selama itu pula sudah tidak terhitung berapa banyak bentakan dan tamparan tangan Galuh yang mendarat di wajah Mina. Bahkan Galuh kadang memukulnya seperti samsak tinju kalau sedang marah besar. Mina adalah wanita yang sangat cantik, sekaligus memiliki hati yang begitu baik. Ibadahnya juga kencang, membuat siapapun pemuda desa ingin mempersuntingnya. Namun entah mengapa, kehidupan malah menyandingkannya dengan Galuh yang temperamen dan suka memukul. Seakan-akan hal itu adalah lelucon yang lucu. Hubungan Mina dan Galuh awalnya harmonis. Selama 2 bulan berpacaran, mereka tampak begitu serasi dan saling menerima kekurangan masing-masing. Mina sudah tahu sejak awal kalau Galuh adalah pria yang pemarah, memiliki emosi yang meledak-ledak. Mereka besar bersama dan pernah satu sekolah. Mina pun tahu kalau amarah Galuh selalu berlandaskan sesuatu. Maka setelah yakin dengan dirinya yang lembut dan penurut, Mina menerimanya dengan tangan terbuka saat Galuh mengajaknya berpacaran. Apalagi ia memang sudah memendam rasa pada kakak kelasnya itu. Wajah Galuh bisa dibilang paling tampan di desa. Sayang,
Hanya 1 minggu setelah menikah, entah mengapa emosi Galuh malah menjadi-jadi. Ia suka membentak dan meneriaki Mina. Bahkan belum sampai sebulan pernikahan, Galuh sudah menampar Mina cuma karena masalah sepele. Setelah tamparan yang pertama, semuanya hancur. Sifat Galuh sangat berubah. Mina menangis hampir setiap malam. Hati Mina yang lembut tidak kuasa menahan sakit hati dan ingin pergi. Tapi di sisi lain, ia tidak tega kalau sampai ayah dan ibunya menanggung malu karena pernikahan anak tunggal mereka gagal dalam 1 bulan. Maka Mina memutuskan untuk bertahan dengan harapan Galuh akan segera berubah. Sayangnya, sekali lagi takdir seakan menganggap hidup Mina adalah sebuah lelucon. Ibu Mina meninggal karena sakit. Ayahnya yang ditinggal sendiri memilih untuk menikah lagi dengan seorang janda desa sebelah. Bahkan sebelum genap 40 hari ibunya meninggal. Ayahnya juga meninggalkan Mina sebatang kara tanpa satupun saudara di desanya. Mina sudah pernah datang ke rumah ayahnya dengan dalih berkunjung. Padahal sebenarnya ia ingin bermalam dan menjauh dari Galuh selama beberapa saat. Tapi beliau malah mengusir Mina, bilang kalau janda itu tidak suka Mina datang ke rumahnya. Mina pulang dengan hati yang patah. Ia dicampakkan oleh cinta pertamanya. Mina tidak punya siapa-siapa untuk dijadikan tempat pulang. Ia tidak punya pilihan selain menahan segala sakit hati dan kekecewaan, sekaligus tamparan dan teriakan Galuh. Mina tidak punya siapa-siapa lagi. Maka, walau fisik dan hatinya harus terluka, ia memilih bertahan dan menjalankan perannya sebagai istri yang tidak dianggap. Terik siang terasa membakar di permukaan kulit. Matahari bersinar gagah di tengah langit cerah. Mina sedang menunggu pelanggan di sebuah toko kecil. Ia sudah lama berjualan di sana. 2 tahun lalu, Mina memutuskan untuk mencari kegiatan di waktu kosong saat Galuh pergi bekerja. Tentunya setelah membereskan rumah. Galuh tidak banyak komentar saat Mina mengutarakan niatnya berjualan. Lagi pula, Mina menggunakan tabungannya sendiri. Galuh senang saja karena merasa istrinya akan ikut mencari uang untuk rumah tangga mereka. Mina pun memutuskan untuk menyewa tempat di jalan protokol, lalu membuka usaha jajanan pasar yang cukup ia kuasai dari ibunya. "Siang, Mbak Mina," sapa salah seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat. "Siang, Bu, mau cari apa?" sahut Mina santun sembari berdiri. "Minta jajannya, Mbak, 10.000, dicampur ya, manis semua," ucap ibu-ibu itu sembari menyerahkan selembar uang berwarna ungu. Mina cekatan mengambil berbagai macam jajanan dengan penjepit, lalu memasukkannya ke kantong plastik. Riasan wajahnya tebal banget sih Mbak Mina, jadi makin cantik. Tidak seperti biasanya. "Hayo, jangan-jangan mau cari cowok lagi ya? Padahal Galuh sudah paling cakep di desa loh," goda ibu itu tersenyum setelah menerima pesanannya. "Ah, Ibu bisa saja ngomongnya. Saya cuma pingin mengasah tangan saja, Bu. Takutnya lupa cara make up kalau setiap hari begitu-begitu saja," jawab Mina lancar sembari merapikan kerudung. Ia sudah menyiapkan jawaban jika ada yang berkomentar soal riasan wajahnya. Mereka berdua sempat bercanda beberapa saat sebelum akhirnya ibu itu pergi. "Sukses selalu Mbak Mina. Semoga usahanya lancar dan menghasilkan banyak uang ya," doa ibu itu sembari melangkah pergi. Mina menghela nafas panjang melihat kepergiannya. Sebenarnya Mina melakukan semua ini bukan karena uang. Gaji Galuh yang seorang karyawan kantor sudah cukup. Mina berjualan karena sadar waktu kosong akan membuatnya berpikiran negatif, terutama karena begitu banyak sakit hati yang ia pendam. Mina butuh pekerjaan untuk menyibukkan diri. Mina kembali duduk lesehan di atas tikar plastik. Ia masih tetap menggunakan tikar model itu, meski sudah banyak yang lebih praktis. Sembari menunggu pelanggan, Mina membersihkan etalase agar semakin menarik. Baru saja Mina duduk usai membersihkan kaca etalase. Belum genap 1 menit, ekor matanya menangkap sosok nenek tua berambut panjang di seberang jalan protokol yang ramai pengendara. Nenek itu sedang melihat ke arah toko Mina. Sepertinya
Ia hendak menyeberang. Keadaannya tampak lusuh dengan pakaian yang compang-camping serta rambut berantakan yang menutupi sebagian besar wajah. Tangannya memegang tongkat untuk menopang tubuh yang bungkuk. Sepertinya nenek itu mau ke sini. Gumam Mina mengalihkan pandangan. Ia segera membuka dompet untuk mengambil uang 2.000-an. Mina menganggap nenek itu gelandangan atau pengemis. Suara berdeham membuat tersentak kaget dan refleks mendongak. Ia terkejut mendapati nenek gelandangan itu entah sejak kapan sudah berdiri di depan etalase tokonya. Padahal Mina belum selesai mengambil uang pecahan. Bahkan deru kendaraan masih menderu ramai di belakang nenek itu. Mina segera berdiri, meninggalkan kegiatannya mencari uang receh. Nenek tua itu menatap Mina lekat cukup lama. Sinar matanya tajam, membuat suara Mina yang ingin bertanya tersumpal di tenggorokan. Mina menelan ludah. Suasananya mendadak mencekam sekali. Mina berharap ada orang lain yang datang mampir ke tokonya. Untunglah, setelah beberapa waktu yang rasanya berjalan amat pelan, nenek itu akhirnya membuka mulut. "Cuk, minta jajanannya semua ya. Nenek beli semuanya," ucap nenek itu membuat mata Mina membulat. Semuanya, Nek?" tanya Mina memastikan dirinya tidak salah dengar. "Iya." Nenek yakin. Nenek itu hanya mengangguk pelan. Sorot matanya tampak serius. Mina menelan ludah. Selama 2 tahun berjualan, baru kali ini ada pelanggan yang memborong semuanya sekaligus. Apalagi Mina bisa dibilang baru buka hari ini. Ya, itu pun kalau memang nenek ini benar-benar punya uang untuk beli semuanya. Batin Mina dalam hati. "Saya hitung dulu totalnya ya, Nek." Mina cekatan menghitung total harga semua kue di etalase. Tapi ia tidak langsung memasukkannya ke dalam plastik. Kisaran harga satuannya antara 1 sampai 5.000. Totalnya 227, ucap Mina terputus. Tanpa diduga, nenek itu sudah meletakkan 3 lembar uang merah di atas etalase. "Oh, saya bungkus dulu, Nek," seru Mina tersadar. Ia segera menyiapkan pesanan nenek itu dengan hati gembira. Jualannya habis langsung. Selang beberapa saat, semua jajanan sudah dibungkus dalam 4 kantong plastik besar. Entah bagaimana nenek itu akan membawanya. Mina hanya menyerahkannya dan nenek itu pun mengambilnya seperti 4 kantong plastik jajan tersebut bukanlah apa-apa. Setelah Mina memberikan kembalian dan berterima kasih, ia merasa aneh. Pasalnya nenek itu tidak langsung pergi dan malah menatap Mina lamat-lamat seperti di awal tadi. Kebahagiaan yang tadi Mina rasakan sebab dagangannya terjual habis luntur seketika. Ia menelan ludah karena takut. Mulutnya keluh untuk berucap, "Kamu anak yang sangat malang, Mina. Perempuan secantik dirimu harus hidup menderita dan menjadi tempat pelampiasan amarah suami. Bahkan dibuang oleh ayah sendiri. Kamu masih punya kesempatan. Tapi kamu tidak bisa berpisah dengan suamimu karena tidak punya tempat pulang. Pasti berat memendam semua rasa sakit itu sendiri," ucap nenek itu tiba-tiba setelah diam beberapa waktu. Mina terdiam mendengar hal itu. Mulutnya sampai menganga saking kagetnya. Ia hendak bertanya bagaimana nenek itu bisa tahu, tapi keterkejutan membuat badannya kaku. "Nenek tahu kalau jauh di dasar hatimu terkumpul amarah yang begitu besar, Mina. Kalau kamu ingin membalas perlakuan suamimu dan hidup dengan bahagia, temui nenek di..." ucap nenek itu sambil menyebutkan sebuah lokasi. Setelahnya, nenek itu langsung melangkah pergi. Ia tidak tampak keberatan sama sekali membawa 4 kantong plastik di tangan kirinya, sementara tangan kanan memegang tongkat. Di toko yang etalasenya sudah kosong, Mina masih terdiam berdiri. Pikirannya berputar cepat berusaha mencerna apa yang barusan terjadi. Siapa nenek itu? Bagaimana ia bisa tahu masalahku yang cuma diketahui tetangga samping rumah? Batin Mina dipenuhi tanya. Sayangnya, sebanyak apapun Mina berpikir, tidak ada jawaban sama sekali
atas pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat. Matahari masih gagah berdiri. Terik siang belum menurun. Ada beberapa jam sampai Galuh pulang dari kantor jam 7 nanti. Mina tutup awal dan memutuskan untuk beristirahat di rumah. Minggu tiba. Hari-hari berlalu seperti biasa. Mina menjalani hidup yang pahit karena hampir setiap hari dibentak dan diteriaki. Tapi ia sudah terbiasa. Sebisa mungkin Mina tidak membantah atau membalas ucapan suaminya kalau tidak benar-benar perlu. Ia tidak mau dipukul. Siapkan bajuku yang biru. Nanti siang kita mau jalan-jalan sama teman kantor. Aku mau lanjut tidur. Capek kerja terus. Kamu dandan yang cantik. Jangan sampai buat aku malu sama teman-teman. Seru Galuh dengan nada tinggi pada Mina. Suasana hatinya tidak sedang buruk. Makanya tidak membentak atau meneriaki istrinya. Baik mas, nanti aku siapkan. Santun Mina menjawab. Tangannya cekatan membereskan meja yang dipenuhi piring kotor, lalu membawanya ke wastafel. Mina dan Galuh baru selesai sarapan pagi. Jam menunjukkan pukul 7. Masih banyak waktu sebelum acara bersama teman kantor Galuh selepas zuhur nanti. Sembari mencuci piring, Mina memikirkan baju apa yang akan ia kenakan nanti. Meski sudah sering disakiti oleh Galuh, Mina tidak lantas terpaksa tampil cantik untuk menjaga nama baik suaminya yang tampan. Mina memang tidak ingin Galuh dipandang buruk. Baginya yang sudah belajar banyak soal menjadi istri, menjaga martabat suami adalah keharusan. Mina bahkan memohon pada tetangga di kanan kiri rumah untuk tidak menyebarkan aib rumah tangganya. Bagaimanapun, mereka pasti mendengar teriakan dan bentakan Galuh saat marah. Mereka juga pasti tahu kalau Galuh suka main tangan kalau mengamuk. Mina tidak mau warga desa mengetahui hal itu dan meringkus Galuh yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Meski sebenarnya itu bisa membebaskan Mina. Siang telah tiba. Mina membangunkan Galuh dengan lembut, berkata kalau 1 jam lagi teman-temannya akan datang menjemput. Mereka bersiap. Galuh mengenakan kemeja biru yang sudah digosok rapi, serta celana bahan hitam yang disiapkan istrinya. Mina juga bersiap. Ia memilih baju modis biru yang longgar untuk dipakai karena ini acara senang-senang saja. Ia juga memilih kerudung dengan warna yang sama. Saat sedang merias wajah, Mina lupa menutup lipstik dan meletakkannya di meja rias sembari mematut diri di cermin. Galuh yang menjulurkan tangan untuk mengambil minyak wangi di meja rias berseru tertahan saat ujung lengan bajunya terkena lipstik. Dasar istri tidak berguna. Lihat apa yang kamu lakukan, Mina. Makanya kalau selesai pakai barang itu ditutup. Jangan dibiarkan terbuka begini. Lihat, bajuku jadi kotor karena lipstik. Bentak Galuh tanpa menahan diri. Wajahnya memerah penuh emosi. Mina meringis takut. Ia menunduk dalam di depan meja rias. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah Mina. Tapi Galuh yang marah tidak pernah peduli. Ah! Seru Mina saat tangan Galuh mencengkram pipinya dan memaksanya mendongak. Lihat ini. Noda begini tidak bisa dibersihkan dengan lap, Mina. Tidak bisa. Kamu itu jangan ceroboh makanya. Bagaimana kamu mau membereskan masalah ini, hah? Teriak Galuh sambil menyodorkan lengan baju yang ternoda tepat di depan wajah istrinya. Maaf mas, Mina bisa perbaiki, masih ada waktu. Rinti Mina susah payah bicara. Namun, bukannya mendengarkan, Galuh malah mendorong Mina hingga terjatuh dari kursi dan bersimpuh di lantai. Galuh juga menendang kursi meja rias hingga terpelanting saking kesalnya. Untung tidak mengenai Mina. Terserahlah, kamu memang tidak bisa diandalkan. Dasar tidak berguna. Diam saja di rumah. Aku akan berangkat sendiri bersama teman-teman. Bisa malu aku membawamu. Diam saja di kamar kalau mereka datang. Kamu sakit. Bentak Galuh melangkah meninggalkan Mina yang menunduk. Air matanya sudah siap tumpah. Tepat saat pintu kamar berdebam terbanting, isak tangis Mina pecah. Hatinya sakit sekali menerima perlakuan Galuh. Padahal ia sudah berusaha sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Suasananya pun baik-baik saja dari pagi tadi.
Tapi hanya karena goresan lipstik kecil, Galuh seketika berubah dan memperlakukannya seperti sampah. Hal itu membuat hati Mina terluka untuk kesekian kali. Tidak berselang lama, Galuh berangkat. Ia bilang pada temannya yang lain kalau istrinya sakit dan tidak bisa ikut jalan-jalan. Suara mobil menderu pelan meninggalkan kediaman Galuh. Mina mendengarnya sambil terisak di dalam kamar. Mendadak terbersit perkataan nenek tua waktu itu untuk datang menemuinya kalau Mina ingin membalas Galuh dan hidup bahagia. Itu tawaran yang sangat menggoda. Namun, Mina selalu mengabaikannya beberapa hari terakhir karena merasa curiga. Hatinya berkata kalau tawaran itu jelas bukan hal baik. Apalagi tempat yang disebutkan nenek itu agak menyeramkan. Mina masih terisak mengingat tawaran nenek itu. Dendam dan segala pedih yang Mina pendam menyeruak keluar bersamaan. Emosi yang tadi berupa kesedihan seketika berubah menjadi amarah dan dendam. Seorang diri di rumah dengan hatinya yang dipenuhi amarah, mata Mina dibutakan oleh dendam. Akhirnya, setelah beberapa hari ini menolak, ia melihat tawaran nenek itu sebagai kesempatan yang bagus. Mina segera bangkit tanpa merasa perlu mengganti pakaian atau merapikan riasan wajah. Ia hanya memakai kerudungnya sebelum keluar kamar. Mina meraih kunci motor di ruang tengah dan langsung pergi setelah menutup pintu. Air mata tidak lagi mengalir di pipinya. Api amarah membuat tangisnya menguap. Setelah perjalanan yang memakan beberapa waktu, Mina sampai di sebuah jalan setapak yang diapit pepohonan di kanan kiri yang menuju sebuah air terjun kecil. Air terjun yang dikenal angker oleh penduduk sekitar. Tempat itu jaraknya cukup jauh dari rumah Mina, 1 jam perjalanan kurang lebih. Tapi ia punya banyak waktu karena Galuh pasti pulang malam. Semakin dekat Mina dengan air terjun itu, semakin mencekam pula suasana pepohonan sekitar. Jalan setapak kecil di tengah hutan itu juga tidak rata. Mina harus berusaha keras agar laju motornya tetap seimbang. Debur air terjun yang menghantam sungai di bawahnya memenuhi udara saat Mina sampai. Ia terkejut melihat sosok nenek tua yang berdiri membelakanginya menghadap ke sungai. Nenek tua itu seakan-akan sudah menunggu. "Akhirnya kamu datang juga, Mina. Aku rasa pada akhirnya kamu tidak bisa menahan itu semua, kan? Rasa sakit dan pedih yang kamu pendam jauh di lubuk hati atas perlakuan suamimu yang kasar," ucap nenek itu lantang. Mina yang baru melangkah setelah turun dari motor tertegun. Langkah kakinya yang tadi mendekat seketika berhenti. Sebelumnya, Mina punya niat untuk bertanya bagaimana nenek itu bisa berada di sini tepat saat dia datang. Apakah beliau tahu atau memang tinggal di sini? Tapi mengingat bagaimana nenek itu bisa mengetahui rahasia yang Mina tutup rapat soal rumah tangganya yang bobrok, bahkan soal ia yang dicampakkan oleh ayahnya, Mina mengurungkan niatnya. "Kemarilah, Mina. Aku tahu ada yang ingin kamu tanyakan," ucap nenek itu tanpa menoleh. Saat tiba di sisi nenek tua bertongkat itu, Mina mulai angkat bicara. "Siapa nenek sebenarnya?" "Panggil saja aku Nek Ambar." Suasana hening beberapa saat setelahnya. Nek Ambar menunggu. Sementara Mina bingung bagaimana mengatakannya. Mengingat apa yang Nek Ambar katakan, aku rasa menganggap nenek mengetahui masalahku sampai yang paling kecil tidak berlebihan. Jadi aku rasa tidak perlu menceritakannya lagi. Aku langsung ke intinya saja, Nek. Bagaimana caraku agar bisa membalas sakit hati ini pada Mas Galuh? Nenek juga bilang kalau ada cara agar hidupku bahagia waktu itu. Mina bisa melihat Nek Ambar menyeringai mendengar perkataannya yang dingin. Tidak ada lagi Mina yang lembut dan santun. Amarah dan dendamnya sudah benar-benar menguasai. "Benar, ada cara yang bisa kamu lakukan untuk meraih keduanya, Mina. Membalas perlakuan suamimu sekaligus mewujudkan rumah tangga yang kamu idamkan." Nek Ambar berkata dengan suaranya yang serak. Ia menoleh menatap Mina di sampingnya. "Cara ini tidak butuh waktu lama untuk dipelajari. Juga tidak perlu usaha keras dalam melakukannya.
Tapi semua hadiah punya harga, Mina. Termasuk yang ini. Ada yang perlu kamu korbankan untuk mendapatkannya. Apa kamu bersedia, Mina? Tanya Nek Ambar. Apa yang harus aku korbankan, Nek? Selama aku mampu, aku pasti mau, asal aku bisa lepas dari neraka ini dan hidup bahagia. Jawab Mina penuh tekad. Ia tidak yakin ada yang lebih buruk dari hidupnya sekarang ini. Jiwamu, nak. Kamu akan mengorbankan jiwamu pada iblis. Mempersembahkan jiwamu agar menjadi miliknya. Hanya dengan begitu, kamu bisa mendapat apa yang kamu inginkan. Mina sedikit goyah mendengar perkataan Nek Ambar. Bulu kuduknya merinding. Ia bergidik ngeri. Tapi dendam dan sakit hati yang sudah 6 tahun mengendap tidak mudah dihilangkan. Semua emosi negatif itu kokoh. Mina mengangguk mantap. Ada sedikit hati nurani Mina yang menolak keputusannya. Berkata kalau tindakan ini salah dan melanggar agama. Tapi Mina sudah pernah menyerahkan semua ini pada Allah dan bersabar selama bertahun-tahun. Tapi pertolongan yang Allah janjikan tidak pernah tiba. Maka menurutnya, bisa jadi menyerahkan semua ini pada iblis akan lebih baik. Bagus, Mina. Bagus sekali. Kalau kamu sudah yakin, sekarang buka semua pakaianmu dan mandi di dekat air terjun itu. Kita harus melakukan ritual lebih dulu sebelum aku memberimu ilmunya. Perintah Nek Ambar sambil menunjuk sungai dengan tongkat kayunya. Sekarang, Nek? Apa nanti tidak dilihat orang? Ucap Mina ragu. Ia menatap ke sekeliling, was-was. Suasana hutan sekitar tampak mencekam. Udara terasa dingin, padahal siang hari. Sinar matahari juga redup. Sekarang, Mina, semakin cepat, semakin baik. Bukankah kamu harus pulang ke rumah sebelum suamimu kembali agar tidak dipukuli? Kalau begitu ayo cepat buka bajumu. Jawab Nek Ambar tegas. Mina menelan ludah. Tidak pernah sekalipun ia berpikir akan telanjang di tempat terbuka. Tapi setelah meyakinkan diri kalau Nek Ambar adalah orang sakti, ia mulai melepas kerudung dan pakaiannya. Lalu turun ke sungai yang airnya sangat dingin saat menyentuh kulit. Nek Ambar kemudian menyuruh Mina berendam sampai seluruh tubuh hingga kepala tenggelam. Beliau juga menyuruhnya berjalan ke dekat tepian. Di tepi sungai, bibir Nek Ambar bergumam membaca sederet mantra sambil tangannya mengangkat tongkat kayu tinggi-tinggi. Mina cuma diam melihat hal itu. Nek Ambar memintanya merendam badan hingga dagu. Setelah beberapa saat merapal mantra, Nek Ambar mengulurkan tongkat kayu yang ujungnya seperti mangkuk kecil ke dalam sungai, lalu mengambil sedikit air dan menyiramkannya ke atas kepala Mina. Anehnya, air yang tumpah dari tongkat Nek Ambar berwarna kehitaman dan berbau amis, sampai-sampai membuat Mina hampir muntah. Jangan sampai muntah. Kamu harus menahannya untuk bisa menerima ilmunya, Mina. Seru Nek Ambar dari tepi sungai, membuat Mina menahan perutnya yang bergejolak. Setelah Mina melakukan beberapa hal sesuai arahan Nek Ambar di sungai, sekian kali disiram air hitam dan air kembang, akhirnya Nek Ambar menyudahi ritualnya. Mina pun diperbolehkan untuk menyudahi mandi dan mengenakan pakaiannya lagi. Mina pun naik dan memakai kembali baju. Tapi kali ini ia membiarkan rambutnya tergerai tanpa ditutup kerudung. Kamu sudah menyelesaikan ritualnya, Mina. Kamu telah mempersembahkan jiwamu pada iblis dan mendapatkan ilmu yang kamu perlukan. Yang tersisa sekarang adalah cara menerapkan ilmu pengasihan yang sudah ada dalam dirimu ini. Ucap Nek Ambar tersenyum. Mina mengangguk dengan senyum tipis menghiasi bibir. Ia merasa ada perubahan langsung dalam dirinya. Mina merasa lebih percaya diri, lebih cantik. Tubuhnya juga lebih segar dan bertenaga. Ternyata menyerahkan masalah pada iblis tidak buruk. Perubahannya langsung terasa. Batin Mina senang. Nek Ambar dan Mina sedang duduk di atas batu di tepi sungai dekat air terjun yang berdebur jatuh. Matahari kembali terang. Cahayanya sudah berubah jingga, menandakan siang mulai menuju senja.
Di antara pepohonan yang daunnya melambai ditiup angin, serta suara debur ombak yang menenangkan, Neamber mengatakan segala hal yang perlu dilakukan untuk menerapkan ilmu pengasihan satu demi satu. Perkataan yang membuat mata Mina terbelalak tidak percaya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bersiaplah untuk menyelami kisah-kisah yang lebih menyeramkan dengan intrik yang lebih dalam dan misteri yang jauh lebih rumit tentunya. Jadi, tetaplah bersama kami sahabat-sahabat setia saat kita melanjutkan petualangan kita di podcast Horror Reborn. Jangan lepaskan genggaman karena kita belum selesai dengan yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.